banyak event yang ada di daerah itu, di Indonesia ini, no by planning. Hanya menyusun proposal. Beda loh ya. No by planning, tapi dia bikin hanya proposal. Tapi kami itu kita coba pelan-pelan masuk dan mengajak masyarakat, kita budayakan masyarakat. Kalau mau menonton event jangan minta gratis terus, beli tiket, itu harapan kita. Halo Tribuners semua, selamat datang di program Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi bersama saya Lailatul Niam. Nah, kalau kita berbicara tentang pariwisata di Nusa Tenggara Barat ini, nggak ada habisnya Tribuners, berbagai macam event nasional, internasional itu diselenggarakan. Apalagi sekarang adanya Mandalika, itu pariwisata kita semakin dikenal luas, mendunia dan mengglobal. Dan ini kalau kita berbicara tentang event nasional dan internasional, tentu ada orang-orang di belakangnya yang menggaungkan event-event tersebut sehingga bisa dikenal. Dan ini salah satunya ada Komparindo, Komitmen Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata Indonesia. Dan sudah hadir di sini Ketua Komparindo sendiri, Bapak Sirajuddin. Selamat datang Pak Sirat. Terima kasih sudah diundang. Terima kasih sudah hadir di tengah kesibukan mempersiapkan banyak hal tentang event di Nusa Tenggara Barat. Tapi ini kalau Komparindo masih banyak mungkin Tribuners semua. Jadi nama pemirsa kita tuh Tribuners. Oke, Tribuners ya. Masih asing lah terdengar di telinga teman-teman semua. Komparindo ini apa? Ini bergerak dalam bidang apa Komparindo? Boleh kita kenalan dikit dulu Pak? Baik, Sirat. terima kasih. Mandiam, begini. Komparindo itu lahir 5 Juni 2015. Ketika saya ada di Jember, kita bercita-cita bagaimana sih kita berperan mendukung pemerintah itu sesuai dengan adanya Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Undang-Undang Kepariwisataan, di mana pemerintah masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk bergerak di bidang pariwisata dan event seperti itu. Akhirnya kita punya niat untuk melahirkan awalnya adalah komunitas, kemudian naik jadi Institut Komitmen Perencanaan Pariwisata Indonesia, di mana kegiatan ini memiliki kepedulian terhadap pengembangan pariwisata dan event di seluruh Indonesia, tidak hanya di Pulau Lombok saja. Nah, di Pulau Lombok ini Komparindo akan membackup bersama Mandalika International Foundation untuk menyelenggarakan event namanya Mandalika International Festival. Ini yang ketiga. Dan di mana kegiatan pertama dan kedua cukup berhasil karena ada peserta dari Kalimantan, dari Papua, kemudian yang 2024 kemarin ada 17 negara yang hadir tampil di Mandalika International Festival. Nah, Komparindo ini tidak hanya bergerak di bidang event, tetapi juga bergerak di bidang pariwisata, menyangkut perencanaan pariwisata, pengembangan pariwisata, perencanaan event, pengembangan event, termasuk memberikan edukasi yang baik dan benar bagaimana industri pariwisata dan wisatawan melakukan aktivitas di destinasi wisata. Sebab banyak aktivitas wisata di destinasi wisata itu banyak yang tidak care gitu ya, sampah sembarangan dibuang, kemudian tidak menghargai lingkungannya, sehingga kita akan melakukan edukasi dengan adanya lembaga Komparindo ini, itu pertama. Komparindo ini lahir dari atas kepedulian terhadap potensi pariwisata kita, maka konsen kita itu ada di ada di event, tourism, lingkungan juga, kemudian ada di kaitannya dengan kebudayaan. Namun semua itu akan dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan pariwisata dan budaya yang mana di dalam pengembangannya nanti akan dikemas di dalam konsep event. Event. Misalnya di Mandalika International Festival ini kan yang kita tampilkan di di subtema event itu berdasarkan potensi daerah seperti itu. Artinya ini menggali potensi daerah untuk digaungkan ke tingkat nasional dan internasional. Ke tingkat nasional dan internasional. Dan ini sebagai bentuk ya bahwa Komparindo ini hadir bagaimana menjawab keinginan dan kebijakan pemerintah daerah
memajukan daerahnya bersama masyarakat, bersama organisasi, bersama industri. Nah, Komparindo hadir untuk itu. Jadi kami akan melakukan bantuan, dukungan, dan juga memberikan rekomendasi baik pemerintah daerah, kabupaten, kota, provinsi maupun nasional terkait dengan hasil analisis Komparindo, terkait dengan kajian, terkait dengan studi dari Komparindo itu kita akan sumbangkan di pemerintah. Ini loh hasil kajian kami tentang pariwisata. Apa kami harus menunggu biaya dari pemerintah? Tidak. Kami akan bekerja, istilahnya di situ ada social oriented, ada fungsi organisasi itu yang bersifat sosial yang harus kami berikan, sehingga kami di mana pengurus-pengurus juga banyak dari akademisi ya, ada lulusan dari UGM, dari ITB, kemudian dari ITS, dari Malang, dari Udayana, kemudian dari Politeknik Pariwisata Lombok, kemudian dari UNRAM. Ini kita ada tim 9 yang ada di Komparindo ini. Ada yang menangani bagian pariwisata, ada menangani bagian event, ada juga menangani bagaimana berkaitan dengan kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, bahwa Komparindo ini sebenarnya hadir di Pulau Lombok ini bukan yang baru. Kita sudah hadir di NTB ini tahun 2020, di mana pada saat itu Wakil Gubernur NTB Ibu Dinda itu bersama saya di apa namanya Desa Kewindatoi di Geopark Tambora itu mempromosikan air terjun Oi Marahi. Di situ Komparindo pada itu sudah hadir untuk merencanakan desa wisatanya bersama Taman Nasional Tambora. Kemudian Ibu Dinda, itu videonya ada di Mas Sinto ya, videonya ada di sana. Ada di sini, bagaimana Umi Dinda itu berkomentar terkait dengan hasil karya Komparindo itu di dalam pengembangan destinasi wisata dan lain sebagainya. Dan ini ternyata kehadiran Ibu Dinda bersama Pak Iqbal ini sangat erat kaitan dengan kehadiran Komparindo juga di Pulau Lombok ini. Kami saling akan bersinergi bagaimana event pariwisata itu bisa kita kolaborasikan. Nah, bedanya dengan Komparindo apa? Kalau merencanakan event, banyak event yang ada di daerah itu di Indonesia ini no by planning, hanya menyusun proposal. Beda loh ya, no by planning tapi dia bikin hanya proposal. Tapi kami tidak. Kami melakukan identifikasi potensi dulu di daerah di mana kami menjalankan event. Kami kaji secara ilmiah, kita analisis, hasil dari kajian dan analisis kita jadikan produk event. Itu bedanya. Bukan langsung bikin proposal. Artinya tidak semerta-merta bikin event tanpa ada perencanaan detail. Tidak ada perencanaan detail, tidak ada identifikasi, tidak ada analisis, tidak ada model. Jadi kami lakukan. Jadi kapan event jadi? Kalau event kami laksanakan 2025 ini, itu sudah dikaji 1 tahun yang lalu. Jadi prosesnya panjang. Karena kami ingin tahu apa yang paling cocok di tema tahun ini. Tema itu kami lakukan identifikasi, observasi, interview, dan juga pengembangan dari berbagai pihak. Itu yang kami lakukan. Nah ini Pak Sirat, ini kan Komparindo bergerak dalam bidang itu. Tadi disampaikan potensi, kemudian SDM di Komparindo ada bidang-bidangnya sendiri yang menangani itu. Kalau seperti itu, seberapa besar peluang kita, potensi event nanti yang akan dikembangkan sehingga internasional itu bisa menggaung gitu? Baik. Dari Komparindo sendiri. Kami mengikuti pergerakan atau kebijakan pemerintah pusat ya, sama pemerintah daerah. Pemerintah pusat itu kan menargetkan kunjungan Wisman terendah 14,6, tertinggi 16 juta. Artinya batas bawahnya 14,6 juta Wisman di tingkat nasional oleh Kemenpar, kemudian batas atasnya adalah 16 juta Wisman. Nah, ini kita mendukung beliau bagaimana targetnya ini bisa tercapai. Perlu lebih gitu loh. Di tahun 2024 aja sudah di angka itu gitu loh, 14 itu. Mestinya naik gitu ya, mestinya naik Wismannya. Nah, ini kenapa berani di angka di atas 16? Karena perkembangan pariwisata dunia itu kan sudah baik. Yang mana pusat pariwisata dunia itu kan ada di Cina, ada di Spanyol, ada di USA. Ya kan? Kemudian di India. Nah, ini destinasi besar ini di seluruh dunia sudah mulai bergerak. Ya, 1,08 miliar pergerakan wisatawannya ini diharapkan oleh Kemenparekraf. Itu ya. Ini yang kita wujudkan di dalam Komparindo. Komparindo mendukung di sana. Jadi pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk mengembangkan, mewujudkan tujuan tadi. Nah, kita compare. Nah, sekarang NTB targetnya berapa sih tahun 2025 ini? 5 juta. Nggak sampai, dia targetnya 4 juta. 4 juta wisatawan. Nah, dia bagi, mestinya harus clear. 4 juta itu apa bersama Wisman atau Wisnus? Wisata. Iya kan? Kan baru targetnya 4 juta itu wisatawan. Kan mesti harus dipilah. Apa 2,5-nya Wisman, apa sisanya 1,5 itu Wisnus gitu ya. Nah, agar
agar detail supaya gitu. Jadi kita di NTB masih 4 juta. Justru turun tahun 2024 kan targetnya 5 juta. Tahun 2004 ini 2025 4 juta wisatawan. Nah, kita berharap agar kontribusi NTB terhadap 16 juta ini bisa terwujud. Kalau seandainya ini perbandingan Bali 6,5 juta wisman, batas apa? Batas atasnya 10, batas bawahnya 6. Artinya apa? Bali itu targetnya 10 juta wisman, dengan batas terendahnya 6,5. Kita berapa? Kita belum tahu hari ini berapa dari 4 juta tadi. Nah, artinya apa? Jika NTB, NTT, Bali itu seandainya bisa mewujudkan 11 juta wisatawan, berarti 3 provinsi ini sudah memenuhi syarat untuk target Menteri 16 juta wisman tadi. Gitu loh. Kenapa? Ya, Trigel ini, Labuan Bajo, NTB, Bali ini sebagai kunci pariwisata karena situ. Ya, kemarin Ibu Menteri sudah melakukan menerima kunjungan wisatawan perdana, 3 pintu masuk, yaitu di Riau, Kepulauan Riau, kemudian Bali dan Jakarta. Nah, ini artinya apa? Ini sangat prospektif bagi kita bahwa target 16 juta wisman itu saya yakin akan bisa diwujudkan. Apalagi sekarang ada isu-isu wisatawan dari Thailand sudah lari ke sini, ke kita. Gara-gara isu artis yang ditahan dan lain sebagainya, ditangkap dan lain hilang gitu ya. Maka itu merupakan momentum bagi kita untuk menaikkan brand pariwisata Indonesia, dan NTB juga ikut mengembangkannya dengan dukungan-dukungan aspek. Nah, itu yang menurut saya. Untuk mencapai target-target itu kan tidak mudah kan, untuk dari perencanaan wisatanya, kemudian pengelolaan pariwisatanya masih banyak yang perlu dibenahi. Kira-kira hal urgent apa yang perlu dibenahi dari pariwisata kita? Saya kira pertama yang harus kita tata kelola dari kita adalah destinasi kita harus nyaman bagi wisatawan. Nyaman. Dalam arti nyaman itu something to see, something to do, something to buy-nya harus lengkap. Ya, jangan sampai orang kita diajak ke sana tidak siap gitu ya. Something to see, something to do, something to buy-nya ada gitu ya. Koparindo juga bergerak dalam edukasi. Nah, kita melakukan edukasi, kita melakukan karena slogan kita kan we care we do. We care we do. Artinya kami peduli, tapi melakukannya. Jadi itu yang kami lakukan. Sehingga Komparindo mencoba di sana mensupport. Misalnya kalau kami datang di desa wisata di kawasan Mandalika ke depan, kita akan bantu. Apa misalnya kayak tempat alat-alat kebersihan dan juga memberikan edukasi kepada masyarakat. Setiap barang tamu jangan diambil dong, jangan dirusakin, jangan dihilangkan, harga jangan dinaiki. Jujur aja barangnya, kemudian lagi wisata jangan diganggu dong di pantai. Supaya dia nyaman gitu loh. Jangan direbut-rebutin jual, susah juga. Akhirnya enggak nyaman kan? Kamu dibuat nyaman, itu namanya nyaman di tempat wisata itu penting ya. Nah, ini yang paling sulit ya di destinasi-destinasi yang sifatnya mass tourism ya. Sebenarnya Mandalika bukan lagi mass-nya kan di pantai sebelah itu ya. Di Kutai gitu ya. Kalau di sebelah sini sudah spesifik gitu ya. Ini yang perlu dibatasi. Nah, urgennya paling apa yang perlu disiapkan sekarang? Yang paling penting menurut saya, bagaimana NTB ini melakukan diversifikasi produk wisata. Misalnya paket wisata jangan monoton. Yang kedua, event jangan monoton. Betul. Jangan sama, misalnya tampilkan itu aja setiap tahun gitu ya. Ya, ada semacam inovasi, ada inovasi, ada inspirasi bagi pengelola event itu melakukan hal yang baru. Ya, memang hal yang baru membuat event itu memang mahal. Karena butuh kos tambahan. Nah, jangan daur ulang terus ya. Misalnya baju yang sudah dipakai tahun lalu, jangan lagi dipakai tahun ini gitu loh. Itu yang tapi memang mahal ya. Maka harus dilakukan redesign lagi kostum-kostum yang baru ataupun tampilan-tampilan yang baru sehingga suasana kebaruan itu ada di dalam event ataupun destinasi pariwisata itu. Yang kedua ya, kita perlu melakukan kolaborasi. Pemerintah daerah, pemerintah pusat harus lakukan kolaborasi kepada memang komunitas atau lembaga yang memang bergerak di bidang itu. Kita tahulah rekam jejaknya bagaimana dia di dalam membantu pariwisata itu juga kita harus peduli dengan bukti nyata di lapangan dia berbuat. Ini harus kita mantapkan supaya apa? Supaya wisatawan itu industri pariwisatanya jalan, komunitas juga yang ada di daerah itu juga mendapatkan
manfaat atau dampak dari aktivitas pariwisata tersebut. Saya kira itu yang perlu. Nah, sekarang kan ada dua yang menjadi hal menarik yang dikembangkan oleh Menpar saat ini adalah co-branding. Co-branding kita, produk-produk lokal UMKM, itu ada 129 co-branding yang sudah bekerja sama dengan Kemenparekraf. Co-branding ini betul-betul mengembangkan produknya. Ya, jangan dijual itu saja gitu loh, co-branding ini. Karena ini co-branding ini kan membawa nama besar Indonesia ke tingkat dunia. Di dunia baru ada 12 yang memiliki go internasional. Ini harus kita pikirkan lagi supaya 129 tadi bisa go internasional lagi. Ya. Yang kedua yang dilakukan oleh Ibu Menteri ini adalah mikroturism. Seperti apa mikroturism? Mikroturism itu dia mengembangkan pariwisata di mana di beberapa tempat itu dia lebih mengedepankan di desa wisata. Karena di Indonesia itu ada 50 desa wisata terbaik tahun 2024 yang perlu kita garap. Ya, kalau kita biarkan mereka tidak akan berkembang. Namanya orang desa, begitu dia habis juara di ADWI gitu ya, atau lomba-lomba asosiasi ADWI itu, kalau kita datangi lagi lupa dia. Kalau kita dekati lagi lupa dia. Ya, harus terus belum tahu cara mengelola dan mengembangkan. Maka oleh karena itu kita harus terus memberikan mereka adalah stimulus. Sinergi dan kolaborasi itu tadi. Betul. Kolaborasi itu yang paling penting ya di dalam mewujudkan pariwisata yang berdaya saing ya. Karena produk pariwisata kita jangan sampai kalah dong. Kita ini kan di ASEAN aja masih bersaing ketat dengan Thailand, Filipina, Malaysia. Bahkan kita jujur aja belum menang kan gitu ya. Ya kalau sepak bolanya kita menang kan gitu ya. Ini Komparindo bikin event Lombok Mandalika Festival. Mandalika International Festival. Tahun ini bakal seperti apa tuh Mandalika Festival? Kalau kajiannya untuk mengkaji produknya ada di Institut Komparindo. Tetapi untuk menggarap produknya nanti untuk ditampilkan itu ada namanya Mandalika International Foundation-nya, ada foundation-nya sendiri. Dia ini tidak mengkaji, hanya sosial. MIF ini yang mempromosikan Mandalika International Festival ini. Jadi kajiannya ada di Komparindo. Komparindo ini tidak menyelenggarakan event, tapi mengkaji sejauh mana event ini, katakanlah Institut Komparindo ini sebagai lab-nya. Rumah untuk menyelenggarakan event ada di MIF, Mandalika International Foundation. Produknya ada di festival tadi. Jadi itu kita rollingnya. Supaya apa? Supaya yang memikirkan ini bukan orang yayasan Mandalika, tetapi ada orang-orang ahlinya. Kalau disuruh orang yayasan suruh berpikir lagi kasihan kan itu ya. Harus ada rumahnya sendiri. Tapi mereka satu kesatuan. Saya mau tahu Pak Sirat, berdasarkan hasil kajian dari Mandalika International Festival yang dilakukan, sudah digelar berapa kali? Yang ini yang ketiga kali. Ini yang ketiga kali. Apa bedanya? Apa yang berubah dari satu kemudian yang ketiga ini apa yang? Kita selalu untuk bisa lebih besar, lebih bisa. Yang pertama ya daya tarik dari peserta dari luar sangat tinggi. Yang kedua ada kebaruan. Setiap tahun itu ada hal yang baru. Walaupun kita selalu akan menampilkan misalnya kayak persean gendang belik. Itu tidak boleh kita tinggalkan. Karena itu budaya khas kita. Identitas kita. Kayak budaya dari Sumbawa. Kayak tarian-tarian itu kita tampilkan. Itu tetap kita tampilkan. Karena namanya budaya, yaitu kekhasannya itu yang kita tampilkan. Nah, tetapi yang keunikannya tadi kayak kostum. Kayak peserta dari luar. Kemudian lagu-lagunya ada yang baru gitu ya. Itu yang unik. Kemudian keunikan yang lain dari Mandalika International Festival ini adalah bagaimana event ini dikemas. Lebih menarik, ya mulai dari tata panggung, kemudian tempat venue yang tahun ini kita mencoba. Saya sudah berdiskusi dengan ada Pimpret tadi ya, Tribun News dengan direktur bisnis ya. Itu kita akan mencoba melaksanakannya di kawasan Kota Mataram di Udayana. Nah itu saya juga sudah berdiskusi dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Mataram. Beliau sangat welcome ya, Pak Samudera ya. Iya Pak Cahya Samudera. Pak Cahya Samudera juga sudah kita ngobrol dengan beliau, sangat welcome. Dan kita juga akan berkolaborasi ya dengan asosiasi di NTB. Bagaimanapun lahirnya Mandalika International Festival ini juga atas dukungan dari para asosiasi kayak Asita, Ivendo, Inka, PHRI dan HPI.
beliau-beliau sudah mensupport kegiatan ini sejak awal berdirinya, terutama dengan Pak Edo ya, Pak Edo, kemudian Pak Dewantoro itu sangat konsen, sangat support dari kegiatan ini. Oleh karena itu kita berusaha terus memperbaikinya. Oke, Pak Sirat, festival ini kan meskipun sebagaimanapun megahnya, tapi kalau dari festival 1, festival 2 itu belum se-booming yang sempat digarap juga Jember Festival itu. Ya. Tidak se-booming itu, Pak Sirat. Nah, Ya. ini kan pasti ada strategi dan promosi yang perlu dilakukan untuk bisa membuat Mandalika Festival ini lebih menggaung lah. Bukan hanya di NTB tapi di Indonesia gitu. Baik, internasional. baik. Event Jember Fashion Carnaval. Nah, kebetulan saya masih di sana ya. Di JFC saya kebetulan duduk sebagai Direktur Perencanaan Pengembangan dan Kerjasama. Di JFC itu. Sampai SK saya itu sampai 2026-2027 berakhir ya. Apa sih yang membuat JFC besar? Nah, itu. Pertama, dia sangat kuat kolaborasinya. Kemudian pendekatan dengan pemerintah daerah, kemudian pemerintah pusat itu kuat. Kemudian teamworknya sebenarnya JFC itu kalau saya sedikit menceritakan nih, kan hanya kita 9 orang ya. Ya, hanya 9 orang yang besarkan event besar itu. Tetapi pada saat hari H itu ada 3.000 orang yang support. Pada saat hari H itu yang support. Nah, kita akan terus mencoba bagaimana Mandalika Indoor Festival ini bisa menjadi trademark ya bagi peningkatan citra kota Mataram, NTB dan Indonesia ke depan. Karena NTB ini sangat branded ya kalau kita kembangkan sebuah event, karena kota kita memang sebagai kota event gitu ya. Budaya-budaya kita, budaya Sasak, Semawa dan Mbojo ini memang budayanya unik, sehingga untuk dikemas menjadi sebuah kegiatan event itu sangat menarik. Sehingga ke depan karena ini baru ya, event ini saya yakin akan terus menanjak grafiknya. Tahun pertama kita hanya penonton asing yang datang. Tahun kedua sudah ada orang asing yang tampil gitu ya. Kita berharap ke depan ini kegiatan-kegiatan yang akan lama. Nah, rahasianya nanti begini Pak. Kita akan coba bagaimana event ini kita kolaborasi dengan JFC gitu ya. Kita kolaborasi dengan Kemenparekraf. Kita kolaborasi dengan Deplu, Departemen Luar Negeri. Kita perlu kolaborasi juga dengan Kementerian Ekonomi Kreatif agar event yang sudah punya nama ini kita jaga. Ini bukan lagi bicara Komparindo, ini bicara citra branding NTB ke tingkat dunia. Nah, karena bupati dan gubernur dan wakil gubernur ini kan ingin mendunia NTB. Nah, kita jawab, kita support lah. Jangan sampai beliau-beliau yang sudah memiliki motivasi kita support aja lah. Saya setuju, itu gebrakan yang luar biasa sih ketika ada kolaborasi untuk membawa festival kita ini menjadi identitas yang dikenal oleh nasional dan dunia, seperti tagline-nya Iqbal Dinda, NTB mendunia. NTB mendunia. Nah, kemarin juga beberapa waktu lalu sempat ngobrol sama Direktur Poltekkar Lombok. Nah, bagaimana kemarin berfokus pada bagaimana membuat destinasi wisata ini aman, nyaman dan menyenangkan. Itu yang masih menjadi PR terbesar kata Cak Ali waktu itu, dan itu juga yang dilihat oleh Perindo, yang juga dikaji oleh Komparindo juga. Atau apa yang dilihat dari destinasi-destinasi kita? Ya, kita juga melihat ya bahwa pariwisata itu kan harus memiliki asas manfaat. Tapi juga pariwisata harus memberikan kenyamanan bagi setiap orang yang ada di destinasi. Kalau kita lihat di pasal 3 ya, pariwisata itu harus bermanfaat, harus ada kekeluargaannya di destinasi. Maka bagaimana destinasi itu kita ciptakan sebagai rumahnya bagi wisatawan, itu yang pertama. Nah, kami mencoba menganalisis ya rumah bagi wisatawan ya, karena banyak destinasi bagi wisatawan tidak dianggap rumahnya, malah dia takut berwisata. Itu jangan sampai. Ya, maka kita jadikan destination at home gitu ya, like at home. Jadi seperti rumahnya bagi wisatawan. Nah, ini kita ciptakan ke depan. Apalagi dengan mikroturisme ini diharapkan memanfaatkan penduduk lokal untuk mengembangkan destinasinya dengan masyarakat sebagai pelindung bagi wisatawan. Itu bisa mewujudkan mikroturisme itu yang dikembangkan oleh Menparekraf ini, sehingga apa yang kita bahas mengenai nyaman, aman dan menyenangkan itu harus bisa menjadikan tempat wisata sebagai rumah, bukan lagi host saja. Jangan kita anggap
tamu itu sebagai host, tapi sebagai apa istilahnya ya penduduk sih gitu, supaya dia merasa diri bahwa wisatawan yang datang itu adalah pemilik rumah juga ini. Supaya apa? Kalau dia merasa sebagai rumahnya, ya dong. Kalau tinggal 6 bulan lagi tidak apa-apa, saya perpanjang visa saya, kan enak itu wisatawan. Jangan bagaimana caranya sekarang wisatawan yang visanya 1 bulan mungkin 3 bulan, 6 bulan bisa perpanjang lagi. Nah sebab di dalam pariwisata kan tidak hanya spend of time, memperpanjang lama tinggal, tapi spend of money juga harus dipikirkan. Harus. Iya kan? Iya, spend of money, berapa uang yang banyak. Banyak tinggal tapi dia tidak mau beli barang, rugi juga buat kita gitu. Ya, spend of money juga harus disiapkan. Tapi juga harus kita siapkan satu, spend of quality. Spend of quality. Kualitas juga harus kita berikan supaya mereka betah lebih lama di Lombok, di Sumbawa gitu ya, supaya bisa mendukung target 16 juta wisman, target Menpar tahun 2025 ini. Target 16 juta wisman dengan keadaan infrastruktur dan pengelolaan wisata kita optimis nggak sih Pak? Kita perlu kalau jujur ya, kita belum banyak penerbangan langsung dari destinasi-destinasi utama ya. Nah itu. Ya, kita masih terbatas. Australia ada nggak ke sini? Belum kan? Belum. Australia aja belum ada langsung. Ya kan? Harus ke Bali dulu ke dia. Ya semua kan di Bali ya. Ya, atau ke Jakarta. Nah, makanya ke depan bagaimana penerbangan langsung dari Darwin, dari Lombok itu, direct flight ya, kemudian negara-negara lain itu yang penting, karena kalau tiketnya murah pasti banyak yang mau naik pesawat. Kalau tiketnya mahal, mereka stop dulu, cari yang murah. Rata-rata wisatawan kan pintar ya, cari low cost carrier, lagi harga murah dia akan naik pesawat. Kalau enggak dia stop dulu, sehingga mereka akan standby. Ya, jadi itu yang terjadi di dalam perjalanan internasional itu sendiri. Nah, oleh karena itu bagaimana wisatawan di destinasi wisata itu aman dan nyaman, ya. Aman dan nyaman. Ya, maka peran media juga itu sangat penting, ya, supaya menciptakan destinasi yang nyaman, aman, dan bagi wisatawan destinasi adalah rumah mereka. Itu. Destinasi adalah rumah mereka. Ya. Dan kita harus membuat citra dan memang harus seperti itu, yang aman, nyaman dan menyenangkan itu kita informasikan lewat media. Nah tadi belum terjawab Pak Sirat terkait dengan kesiapan infrastruktur pengelolaan wisata dan sebagainya itu untuk menjemput 16 juta wisatawan. Kalau kita ada ya pintu masuk wisatawan kita kan ada 10 bandara ya. Di Indonesia ini, salah satunya Lombok. Bandara. Jadi kita saya kira 2025 kira-kira sudah siap lah kita ya. Siap. Cuma nanti kan kesiapan yang seperti apa itu yang kita pikirkan ya. Bagaimana bandara-bandara yang menjadi pintu masuk itu dapat menjadikan bandara sebagai sarana wisata bagi wisatawan. Itu yang pertama. Orang datang ke bandara tidak hanya lewat saja gitu ya, tapi menjadikan bandara itu sebagai attraction gitu ya. Bagaimana di tempat-tempat bandara itu ada banyak sekali aktivitas yang bisa dilakukan. Bila perlu ada event ya di bandara gitu ya. Itu yang sambil menunggu kapalnya nanti wisatawan yang ada event di delay misalnya 3 jam atau masih menunggu pesawatnya terbang nanti sore jam 5 di bandara ada event ya, kan di space-nya kan banyak, bisa ada indoor gitu ya, bisa tertutup, kita bikin event menarik juga. Ini belum ada ya, jadi kita ada event. Saya mau coba dengan Komparindo dengan Mandalika mau mengadakan event di bandara Bil gitu ya, dengan waktu 3 jam gitu. Konsepnya seperti apa tuh? Ya, konsepnya kita adakan indoor event ya, bagi wisatawan yang penerbangannya nanti sore bisa datang pagi, bisa menonton event, wisata dulu, belanja dulu di situ, makan di situ. Jadi keuntungan juga buat bandara gitu loh. Bisa namanya airport festival kan gitu ya. Menarik gitu. Jadi saya kepingin bandara-bandara utama pintu masuk itu ada menjadikan bandara sebagai airport festival, di mana kita rancang tidak bising, tidak mengganggu. Kita desain eventnya seperti apa. Supaya apa? Supaya orang ke bandara itu tidak tiba-tiba datang. Dia datang ke bandara, jadi kita rubah fungsi bandara itu tidak hanya untuk mereka untuk tunggu penerbangan, tetapi juga untuk tourism. Untuk event gitu ya. Misalnya bisa makan di situ, bisa belanja di situ, bisa lama-lama di bandara, dan juga bisa menyaksikan berbagai event yang ada. Akhirnya apa? Bandara-bandara yang sepi
bisa hidup dengan suasana itu. Kayak di Lombok mungkin Mandalika Inter Festival mini misalnya kita adakan di bandara. Ya kita coba ke depan supaya bisa jalan itu nanti. Oke, kita tunggu Pak. Ya. Berarti artinya tahun 2025 ini Mandalika International Festival akan digelar di Kota Mataram. Di Kota Mataram. Ya. Boleh bocorkan ada tema? Temanya Mandalika Inviting the World. Apa tuh? Mandalika mengundang dunia. Mandalika mengundang dunia. Iya. Semoga ini adalah jalan untuk Mandalika Nusa Tenggara Barat dikenal dunia. Ya. Mengundang Mandalika jutaan, Inviting the World. Ya. Mengundang jutaan wisatawan untuk berwisata ke Nusa Tenggara Barat. Ini sangat tepat ya. Tagline ini sebagai salah satu jiwanya NTB ke depan karena kita berharap ya yang datang ke NTB ini kita berharap seluruh dunia bisa ke sini gitu. Makanya kita angkat temanya Mandalika Inviting the World gitu ya. Mandalika Inviting the World. Iya. Ini di luar dari tema, mungkin kita akan diskusi ini pandangan subjektif saya, pandangan POV saya aja Pak Sirat. Iya. Mandalika atau event-event kita di Nusa Tenggara Barat ini penikmatnya itu segmented Pak. Jadi tidak semua masyarakat Nusa Tenggara Barat itu mau bisa menikmati event itu. Nah, menarik pertanyaan ini Mas Ito. Nah, mungkin ini yang saya mau jawab lihat di Jember Festival itu karena masyarakatnya tuh antusias dengan apa yang ada, dengan budaya dan potensi dan event-event yang ada. Sementara kita belum mau gitu. Sehingga kenapa kita mengundang wisatawan dunia untuk datang sementara kita di sini belum mau menikmati itu gitu. Oke. Belum mau mempromosikan apa yang ada. Betul sekali. Kita ini ya belum NTB ini belum event commercial minded. Oke. Belum event commercial minded. Yang event commercial minded itu kan baru MotoGP sama WSBK. Ya. Nah, kita belum membudayakan masyarakat untuk mau beli tiket. Ya. Nah, ke depan dengan Mandalika ini akan ditiketkan. Kita coba ya hidupnya sebuah event itu dari komersial tiketnya. Betul. Karena kita tidak ingin membebani juga dengan pemerintah gitu ya. Kalau terus kita minta APBD pemerintah juga susah gitu ya. Nah, ini kebiasaan kita, budaya kita itu kita coba pelan-pelan masuk dan mengajak masyarakat, kita budayakan masyarakat. Kalau mau menonton event jangan minta gratis terus. Beli tiket, itu harapan kita. Ya, supaya bisa dia mengembangkan event itu dengan baik. Nah, kenapa JFC itu bisa hidup sampai 23 tahun sekarang? Itu. Ya, dan karena pertama sponsornya masuk. Yang kedua mereka beli tiket. Padahal Jember ini kota kecil ya, kota terkurung, cekungan gitu ya. Iya. Terkurung kecil, tapi dia hebat bisa setiap tahun tiket yang disiapkan misalnya 100.000 sold out. Ya. Selalu sold out dan tiketnya tidak murah gitu ya. Ada yang terendah misalnya 50.000, 100, 150.000, bahkan ada yang 250 gitu ya. Nah, kita mencoba, tapi memang butuh tantangan ini. Tantangan seperti apa? Tantangannya apa? Orang kita tidak terbiasa dengan beli tiket kalau event-event kayak gini. Ya. Yang kalau di MotoGP pasti beli. Nah, kenapa orang ke MotoGP mau beli tiket? Mereka sudah terbiasa beli tiket. Dia senang kalau nonton MotoGP berarti itu penikmat iya, MotoGP. Iya, karena itu segmennya. Nah, segmented kita ini yang event model festival kayak gini nih, kita harus ciptakan mereka. Kita namanya supaya mereka memiliki loyalty customer. Loyalty customer itu harus dia mau bayar. Berapapun harga tiketnya, kalau dia sudah cinta dengan event itu, dengan produk itu, bahkan dia akan merasa sedih kalau event itu tidak ada. Dia akan sedih kalau event itu mati. Merasa bagian dari dirinya. Iya, maka kita mencoba mereka agar mau beli tiket. Nah, pertanyaan berapa sih tiket Mandalika? Ya kita jual dong tiket termurah 50.000. Ya, untuk apa? Untuk menghidupi, untuk biaya penyelenggaraan, untuk biaya publikasi dan media, untuk biaya talent yang tampil, untuk biaya branding dan lain-lainnya. Kita akan transparan, kita akan publikasikan di media Tribun News dan media yang lain. Pendapatan tiket 100 juta misalnya gitu. Untuk apa saja? Kita public report supaya masyarakat percaya, oh ini event yang transparan. Ini event yang bertanggung jawab. Ini event yang respect sama penonton yang sudah beli tiket. Kita publish. Mau tahu uang yang Bapak pakai beli tiket untuk apa? Ini. Kalau ada sisa, itu untuk membesarkan lembaga supaya bisa berjalan lagi. Itu seperti itu ke depan. Ya. Nah, dan memang kita berharap ya
bahwa Mandalika International Festival ini dengan adanya Komparindo dan Mandalika International Foundation ini, mereka bisa bergabung ke dalamnya untuk mengambil peran sesuai dengan keahliannya. Yang suka mikir, kajian, studi, kemudian rekomendasi arahan, masuklah di Komparindo. Yang suka sosial dan juga menyelenggarakan event itu nanti, masuklah Yayasan Mandalika tadi. Yang ingin tampil di catwalk, masuklah di festivalnya, seperti itu. Itu yang kita harapkan. Iya. Dan proses untuk menuju loyalty customer itu butuh 5 tahun. Butuh 5 tahun, kita baru 3. Baru 3. Kali JFC itu butuh 5 tahun. Butuh 5 tahun. Jangankan suruh beli tiket dulu. Suruh nonton gratis aja susah. Itu. Ya? Ya. Benar-benar. Pas beli tiket, suruh nonton aja enggak mau. Tapi sekarang apa? Mereka menunggu. Yang kedua, strategi kita ke depan, biar orang mau beli tiket, tidak hanya mengharapkan orang NTB yang menonton, tapi juga kita cari dari luar. Kita akan bersama dengan lembaga event yang sesama, yang mana kita akan analisis event yang sangat laku, yang berbentuk festival yang beli tiket itu ada di mana, kita akan kerjasama dengan dia. Supaya mereka bisa kirim. Yang kedua, kita kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata. Setiap Biro Perjalanan, kita ajak kerjasama untuk menjual paket event Mandalika itu, supaya lebih berjalan dengan baik. Oke. Terakhir mungkin ke depan itu bakal seperti apa Mandalika International Festival atau dari Komparindo sendiri dalam perencanaan pariwisata yang mendunia? Kita berusaha ya, bagaimana melihat tren-tren yang akan muncul ya, untuk kita angkat sebagai sebuah produk event, namun kita tidak meninggalkan ciri khasnya. Produk yang kita angkat itu adalah keunikan lokal. Potensi budaya, alam, lingkungan, dan juga kehidupan sosial masyarakat yang ada di NTB. Tapi kita coba angkat ke tingkat internasional. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya tetap mendunia, kita ajak mitra kita dari luar daerah, di luar negeri, agar mau tampil di Mandalika. Dengan demikian, mendunia dalam 2 pengertian. Kita menduniakan produk kita, orang datang juga orang-orang dari internasional, sehingga dua-duanya jalan. Kita coba meramu, mapping, kemudian melakukan formulasi produk, sehingga produk itu layak dijual untuk ditiketkan, layak untuk dinikmati oleh wisatawan produknya, layak ditunggu, dan tentu saja kita ingin kualitas, bukan kuantitas. Seperti itu. Bukan kuantitas. Ya. Oke, cukup Pak Sirat. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Ini perbincangan kita seru sekali dan banyak sekali insight-insight baru, sharing-sharing kita menarik hari ini terkait dengan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Baik. Bagaimana membawa potensi budaya, alam, dan semuanya ini lebih menggaung ke tingkat internasional sehingga NTB ini dikenal dunia sesuai dengan tagline-nya NTB Mendunia. Betul. Oke Pak Sirat, terima kasih banyak. Mungkin nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan topik yang berbeda. Baik. Atau barangkali nanti sebelum Mandalika International Festival kita gaungkan dulu di sini. Oke Pak Sirat, terima kasih banyak. Sama-sama. Nanti kita akan jumpa lagi. Saya Lailatul Niam dan di sini ada Ketua Komparindo Pak Sirat. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sirat, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Maniam. Sudah